Setelah gedung itu runtuh, tiba-tiba Mujin kembali ke masa lalunya. Ketika itu dia sedang bersantai di kamarnya, tapi tiba-tiba kakaknya masuk dan Mujin bertanya pada kakaknya mau sampai kapan menjadi seorang pekerja kasar. Namun sang kakak malah meminta Mujin untuk menghargai kerja kerasnya sebagai anak pertama yang bekerja keras sebagai buruh kasar untuk membiayai kuliahnya Mujin. Setelah itu, Mujin kembali ke masa sekarang, dan dia terbangun di gedung itu yang sudah banyak sekali reruntuhan di sekitarnya. Mujin masih heran mengapa Hiju dan Ginwu bisa-bisanya sampai ke sana. Ternyata mereka memasang aplikasi pelacak pada HP Mujin ketika peristiwa penculikan yang lalu. Namun tiba-tiba gedung tersebut mulai runtuh lagi. Beberapa dari pejabat itu melarikan diri menggunakan lift, tapi akhirnya lift itu jatuh dan mereka kehilangan nyawanya. Di saat yang sama, Pak Kim bersama dua anggotanya masih berada di tempat kejadian. Ibu Dewan Moon dengan panik meminta bantuan, dan mereka langsung berusaha menolong Ibu Moon yang terjebak karena kakinya tertimpa reruntuhan bangunan. Anehnya, Pak Kim sama sekali tidak ikut membantu. Karena upaya mereka gagal menyelamatkan Ibu Moon, akhirnya Mujin, Hiju, dan Ginwu lah yang mengambil alih dan berusaha mengeluarkan Ibu Moon dari reruntuhan. Dengan sigap mereka mengambil beberapa peralatan dan berusaha sekuat tenaga menolong Ibu Dewan Moon. Berkat upaya mereka, akhirnya kaki Dewan Moon berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. Syukurlah lukanya hanya lecet dan tidak sampai patah. Setelah itu, Mujin menegur Pak Kim, menuding bahwa pembangunan gedung tersebut tidak mengikuti SOP dan dipenuhi banyak penghematan yang berisiko. Meski begitu, Pak Kim tetap bersikeras dan enggan mengakui kesalahannya. Lalu, salah satu anggotanya memberitahu bahwa di lantai paling atas ada helipad. Mereka berpikir mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkan diri melalui helipad dengan menghubungi operator helikopter agar bisa segera dievakuasi. Setelah tiba di helipad, salah satu anggota Pak Kim langsung menghubungi operator helikopter. Sayangnya, mereka mendapat kabar bahwa helikopter tidak bisa dikirim untuk mengevakuasi mereka. Namun, saat Pak Kim bertanya lebih lanjut, barulah terungkap bahwa helipad di gedung itu belum terdaftar. Salah satu anggotanya pun menjelaskan bahwa atap gedung itu memang belum memenuhi standar untuk digunakan sebagai landasan helikopter. Pak Kim kemudian meminta Ibu Dewan Moon untuk turun tangan dan berbicara langsung. Siapa tahu dengan pengaruh beliau, pihak operator helikopter akan mempertimbangkan untuk mengirim bantuan. Namun hasilnya tetap sama saja, karena area tersebut tidak memenuhi standar helipad. Mereka tetap tidak bisa mengirimkan helikopter ke sana. Masalahnya, kondisi gedung saat itu sudah mulai runtuh kembali. Mereka pun tak punya pilihan lain selain turun ke bawah demi menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi genting itu, Dewan Moon yang berkali-kali ditolong oleh Ginwu mencoba merekrutnya menjadi asisten pribadinya. Namun Ginwu dengan tegas menolak tawaran itu karena dia sudah menjadi asistennya Hiju. Nah, saat mereka bersiap turun lewat pintu darurat, situasi malah semakin rumit. Ternyata di lantai bawah justru terjadi kebakaran. Alhasil mereka pun terpaksa naik lagi dan mencari perlindungan di salah satu ruangan. Lalu muncul dua orang pekerja yang mengungkapkan hal mengejutkan. Ternyata seluruh alarm kebakaran dan sistem tanda bahaya di gedung itu telah dimatikan atas perintah Pak Mandor. Akibatnya mereka semua terjebak tanpa satupun pintu keluar yang bisa diakses. Pilihan terakhir yang tersisa hanyalah melompat dari gedung. Tapi jelas itu bukan opsi yang masuk akal karena mereka berada di lantai atas. Sementara mereka masih berpikir mencari jalan keluar, tiba-tiba asap mulai merayap masuk ke dalam ruangan. Mereka pun berinisiatif menutup lubang-lubang tempat asap masuk, berharap bisa sedikit mengurangi kepulan asap yang membuat mereka sulit bernapas. Tapi masalah belum berhenti di situ. Kondisi gedung justru makin parah. Retakan-retakan mulai melebar, bongkahan material mulai berjatuhan, dan yang lebih mengerikan, gedung itu mulai miring, kadang oleng ke kanan, lalu bergoyang lagi ke kiri, seolah siap runtuh kapan saja. Dan yang paling keterlaluan adalah Pak Kim kembali mengorbankan salah satu pekerjanya sendiri. Padahal sebenarnya dia masih sempat menyelamatkan orang itu. Tapi alih-alih menolong, dia malah menendangnya hingga jatuh ke dalam lubang. Nyawa si pekerja itu pun melayang seketika. Semuanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Hiju, Mujin, Ginwu, Ibu Dewan, dan satu pekerja lainnya benar-benar geram melihat kelakuan Pak Kim. Tapi yang lebih mengejutkan, Pak Kim sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Dengan santai dia bilang bahwa itu semua tidak sengaja dan berjanji akan memberikan ganti rugi 300 bahkan 500 juta won sekalipun.
Ucapan itu justru membuat si pekerja yang tersisa semakin murka. Emosinya memuncak dan dia berniat untuk menghabisi nyawa Pak Kim di tempat itu juga. Namun Mujin segera menahannya. Dengan tenang, Mujin berkata bahwa membalas dendam dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Saat itu Pak Kim nyaris jatuh ke dalam lubang besar di lantai yang mulai runtuh. Beruntung Mujin berhasil meraih tangan Pak Kim dan memeganginya. Tapi ternyata Mujin terpikirkan sebuah ide. Ia dengan sengaja menjatuhkan tubuhnya ke dalam lubang tersebut bersama dengan Pak Kim. Hingga akhirnya mereka berdua tersadar di sebuah ruangan yang sangat familiar bagi Mujin. Ya, ruangan ini adalah tempat yang selalu muncul setiap kali Mujin berada di ambang bahaya. Pak Kim merasa kebingungan dan akhirnya sang malaikat pun turun tangan dengan memberikan sebuah pelajaran yang tak akan mudah dilupakan. Setelah itu, malaikat bersama para pekerja mendatangi Pak Kim. Kali ini dia tak bisa mengelak lagi. Ia diminta untuk berjanji, untuk mengakui semua perbuatannya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, Pak Kim pun diberikan sebuah surat perjanjian, persis seperti yang dulu pernah diterima Mujin. Namun begitu ia membaca isi surat perjanjian itu, wajahnya langsung pucat. Ia terdiam karena ia tahu ia tak sanggup menjalani apa yang tertulis di dalamnya. Tanggung jawab yang harus ia pikul terlalu besar dan hati nuraninya belum siap untuk itu. Awalnya Pak Kim masih ragu. Ia memandangi surat perjanjian itu dengan tatapan penuh kebimbangan, seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Tetapi setelah didesak dan diyakinkan bahwa ia akan tetap hidup jika menandatanganinya, barulah ia luluh. Dengan tangan gemetar dan wajah penuh keraguan, akhirnya ia pun menandatangani perjanjian tersebut. Dan seperti biasa, ada aturan khusus yang harus dipatuhi. Pak Kim diberi waktu 49 hari untuk menyelesaikan seluruh isi dari surat perjanjian itu. Dan tak lama setelah itu, ia dan Mujin tiba-tiba terlempar kembali ke waktu sebelum musibah terjadi. Saat gedung itu masih berdiri seolah tak terjadi apa-apa. Setelah kembali ke waktu semula, Mujin langsung memperingatkan semua orang yang ada di sana. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa mereka harus segera keluar dari gedung tersebut, karena bangunan tersebut akan runtuh dalam waktu dekat. Pak Kim pun ikut angkat suara, kali ini dengan nada serius. Ia memerintahkan agar seluruh orang, termasuk para pekerja, segera dievakuasi dari dalam gedung. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Setelah semuanya kembali ke waktu semula, ingatan Hiju, Ginwoo, dan yang lainnya dihapus, seolah kejadian mengerikan itu tak pernah terjadi. Hanya Mujin, Menteri Moon, dan Pak Kim yang masih mengingat seluruh kebenarannya. Untungnya, berkat peringatan yang mereka berikan, semua orang berhasil keluar tepat waktu. Seluruh pekerja yang ada di dalam gedung pun berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, salah satu anggota Pak Kim mulai mempertanyakan keputusan bosnya. Ia mengatakan bahwa memberikan kompensasi kepada seluruh pekerja dan keluarganya akan sangat merugikan perusahaan, bahkan bisa menyebabkan kerugian besar. Awalnya Pak Kim mulai goyah. Ia sempat berpikir bahwa semua perjanjian itu hanyalah main-main. Namun tiba-tiba lampu ruangannya pecah dan melukai tangannya seperti saat dia akan menandatangani kontrak. Barulah ia sadar bahwa itu bukan sekedar omong kosong. Dengan penuh kesadaran, Pak Kim akhirnya memutuskan untuk berubah. Ia menghubungi Mujin dan mengatakan bahwa ia akan memenuhi seluruh isi perjanjian yang telah ia tanda tangani sebelumnya. Dan saat itulah para arwah yang selama ini bergentayangan akhirnya angkat suara pada Mujin. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah puas. Semuanya kini mereka serahkan sepenuhnya kepada Mujin. Keesokan harinya, Menteri Moon langsung mengambil langkah nyata. Ia mengundang seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan dan para pejabat terkait untuk duduk bersama dan membahas hal penting, yaitu revisi Undang-Undang Tenaga Kerja. Kali ini fokus utamanya jelas, yaitu memperbaiki sistem, menghapus celah yang merugikan, dan memastikan perlindungan penuh bagi para pekerja, siapapun mereka, tanpa pandang bulu. Karena tragedi kemarin bukan sekedar peringatan, tapi panggilan untuk berubah. Tak lama setelah itu, Pak Kim akhirnya muncul di hadapan media. Dengan penuh kesadaran, ia menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Di sisi lain, Mujin mulai dikenal publik. Namanya mencuat karena keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan membela para pekerja yang selama ini tak didengar suaranya.
Sebagai bentuk penyesalan yang tulus, Pak Kim bahkan memberikan donasi besar untuk membantu para korban dan keluarga mereka. Sebuah langkah nyata yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah dan memperbaiki semuanya. Para arwah yang selama ini terikat oleh rasa sakit dan ketidakadilan akhirnya bisa pergi dengan tenang. Sebelum beranjak, mereka mengucapkan terima kasih kepada Mujin, Hiju, dan Ginwoo atas semua bantuan, keberanian, dan ketulusan yang telah mereka tunjukkan. Saat waktunya berpamitan tiba, suasana menjadi haru. Mujin pun menyampaikan kepada Hiju dan Ginwoo bahwa para arwah telah menitipkan rasa terima kasih yang dalam kepada mereka. Nah, setelah itu mereka benar-benar harus berpamitan kepada Mujin, Hiju, dan juga Ginwoo. Tapi sebelum pergi, mereka masih punya satu permintaan terakhir untuk Mujin. Ternyata mereka meminta Mujin untuk mengantarkan mereka ke keluarga masing-masing. Mereka ingin berpamitan sebelum benar-benar kembali ke surga. Dan untuk si ayah baru ini, Mujin juga mengantarkannya pulang ke rumahnya. Sama seperti yang lain, dia juga ingin berpamitan. Sesampainya di rumah, ia melihat anak dan istrinya berada dalam keadaan baik. Namun ini adalah kali terakhir ia bisa bertemu dengan mereka. Sang anak tampak menyadari kehadirannya. Ia menatap ke arah ayahnya dengan ekspresi haru, seolah mengerti bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Sementara sang istri tidak menyadari apapun. Setelah momen perpisahan itu, ia pun perlahan terangkat ke langit, menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Dan untuk sang bapak yang satu ini, ia juga sempat melihat istrinya. Sang istri pun menyampaikan bahwa ia telah ikhlas atas kepergian suaminya. Dengan tenang, sang bapak pun melanjutkan perjalanannya menuju keabadian. Nah, setelah itu, ketika Mujin, Hiju, dan Ginwoo hendak pergi, tiba-tiba telepon Mujin berdering. Ternyata yang menelpon adalah istrinya, yaitu Miju. Miju bertanya kepada Mujin kenapa belum datang. Mujin awalnya mengira istrinya sudah setuju untuk pulang, tapi ternyata tidak. Kebetulan hari itu adalah hari penting, di mana Mujin memang seharusnya berkumpul bersama keluarga. Kakaknya sampai heran kok bisa Mujin lupa hari itu. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah bersama-sama. Mujin merasa sangat senang namun agak canggung karena akhirnya bisa berkumpul lagi dengan istrinya. Dan yang paling mengejutkan, ternyata kakaknya Mujin itu sudah meninggal. Kakak Mujin meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dan itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu. Kakaknya meminta Mujin untuk berkata pada orang tua mereka bahwa dia baik-baik saja, agar mereka tidak khawatir. Namun, meskipun 10 tahun telah berlalu, Mujin tetap merasa sangat sedih. Kali ini, ia benar-benar tidak mampu menahan kesedihannya. Lalu, Miju sempat bernostalgia dan berkata kepada Mujin bahwa dulu mereka hampir membatalkan pernikahan. Namun hal itu tidak jadi terjadi, karena saat itu kakak Mujin datang menemui Miju, memohon dan bahkan mewakili Mujin untuk meminta maaf kepadanya. Karena itulah, pernikahan mereka akhirnya tidak jadi dibatalkan. Miju sangat menghormati kakak iparnya, karena baginya kakak Mujin adalah sosok yang sangat baik dan tulus. Dan karena itulah, Miju akhirnya memahami alasan dibalik keputusan Mujin untuk menjadi advokat khusus bagi para buruh. Dalam hati, Mujin ingin mengajak Miju untuk kembali tinggal bersamanya. Namun karena gengsinya yang begitu tinggi, ia tak sanggup mengatakannya secara langsung. Akhirnya Miju pun pulang naik taksi. Setelah itu, kakaknya meminta Mujin untuk menurunkan gengsinya dan tidak terus-menerus memendam perasaannya sendiri. Mujin harus mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya terlambat agar tidak menyesal, seperti yang pernah dialaminya. Ia pun mengatakan kepada Mujin bahwa ia benar-benar menyayangi adiknya, dan kali ini sang kakak benar-benar harus berpamitan untuk selamanya. Keesokan harinya, saat di kantor, Mujin bercerita kepada Hiju bahwa ia sangat senang. Pasalnya, investasi kripto yang sebelumnya minus 90%, kini melonjak hingga 729%. Keuntungan itu tentu sangat besar baginya. Lalu, Hiju dan Ginwoo meminta Mujin untuk menjual sahamnya itu. Mujin sempat menolak karena berpikir mungkin masih akan naik lagi. Tapi Hiju dan Ginwoo berkata sebaliknya, nanti pasti akan turun lagi. Akhirnya dengan terpaksa Mujin pun menjual semua sahamnya.
Pada malam harinya, Hiju dan Ginwoo sengaja bermesra-mesraan di depan kakaknya yaitu Miju untuk membuatnya kesal. Yang hingga akhirnya Miju memilih untuk membawa anjingnya pergi jalan-jalan. Yang mana itu merupakan bagian rencana dari Hiju, Ginwoo, dan Mujin. Setelah itu, mereka memberitahu Mujin bahwa Miju sudah keluar. Nah, ketika itu Mujin langsung menemui Miju dan berkata bahwa kali ini dia benar-benar sudah berubah. Mujin juga akan mengembalikan uang pesangon yang dulu pernah dia investasikan tanpa berdiskusi dulu dengan Miju. Dia juga berjanji tidak akan membiarkan Miju kesepian dan akan berdiskusi dalam hal apapun, tidak akan egois lagi. Dia berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada istrinya itu dan juga mengajaknya untuk bersama-sama pulang ke rumah. Miju pun akhirnya luluh dan menyetujuinya. Keesokan harinya, Hiju dan Ginwoo meminta naik jabatan. Setelah apa yang mereka lalui, rasanya sudah sepantasnya mereka naik jabatan. Apalagi, sekarang Yunjae juga sedang giat belajar demi mengejar sertifikat advokat buruh, yang nantinya mereka akan merekrutnya juga. Tiba-tiba, Mujin meminta untuk dihentikan mobilnya. Ternyata ia mau menghampiri patung buruh yang telah mengubah hidupnya itu. Saat dia sedang mengenang semuanya, tiba-tiba si malaikat mengagetkannya. Mujin sangat berterima kasih kepada sang malaikat. Sang malaikat lalu berkata bahwa dunia sedang berproses untuk berubah, butuh orang-orang seperti Mujin untuk mengawasinya. Mujin kembali berterima kasih karena sudah dipertemukan kembali dengan kakaknya. Berkat sang malaikat, kini Mujin bisa merelakan kakaknya dalam hati. Sekali lagi, Mujin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hiju dan Ginwoo juga menyadari jika Mujin sedang berbicara dengan siapa. Mereka pun lalu berjalan pulang. Namun tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang memanggil Mujin. Rupanya itu adalah suara arwah dan Mujin sangat kesal mengetahui ia masih bisa melihat hantu. Sekian alur cerita dari drama Korea Oh My Ghost Client. Semoga menghibur dan terima kasih.